Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut lagi nge-review manual yang berjudul Academy Swordmaster ya. Chapter 38 yang dimana MC kita di chapter ini misinya untuk mengumpulkan beberapa rekan atau kekuatan lah ya. Mungkin untuk mulai persiapan ke depannya melawan organisasi gelap serta melawan musuh yang paling yang paling benar-benar sulit untuk dilawan di masa depan ya. Contohnya seperti dia tuh kan musuhnya kayak berbentuk malaikat, itu ada bersayap bla bla bla. Nah, kenapa di chapter ini dia bisa diizinkan oleh profesor untuk mencari grup ya, atau membuat grup kayak kekuatan, mengumpul kekuatan untuk melawan mereka ya, karena di chapter sebelumnya si MC ini udah bisa ngelawan atau melumpuhkan mata-mata dari organisasi luar yang ingin menyerang akademi. Nah, untungnya ada si MC ini. Mungkin di masa depannya MC yang dulu ya, sebelum dia balik ke masa lalu, kenapa guru-gurunya nggak muncul pas ngelawan para malaikat, terus nggak terdengar kan ya, nggak terdengar gurunya kekuatannya. Kemungkinan gara-gara mata-mata dari organisasi gelap ini yang membuat akademi ini hancur. Maksudnya hancur dalam artian dibunuh lah ya salah satu gurunya, entah itu profesornya. Makanya si MC ini nggak tahu kalau ada guru yang sehebat ini di masa umur dia yang sekarang ini yang masih muda. Ya, karena di masa depan waktu dia sebelum mengulang atau kembali ke masa lalu, nggak ada gitu, maksudnya nggak muncul orang-orang terkuat yang di akademi buat ngebantu mereka ngelawan para malaikat. Nah, di sini seru banget ya. Di sini kita kemunculan kayak karakter baru ya, seperti mata merah. Nah, tadi gue kira dia tuh berjenis elf gitu guys ya, karena kan dia pakai kayak ditutupin lah ya, kayak ada kayak kerudung gitu ya, ditutupin mukanya juga. Gue kira ini bangsa elf yang ingin gabung, ternyata bukan, tetap manusia. Nah, tapi gue belum tahu, kayaknya apa gue terlewat, tapi belum pernah gue ngeliat karakter ini, apa gue lupa ya. Kalau kalian tahu karakter ini apa ya, siapa, kalian bisa langsung di kolom komentar kasih tahu gue, karena gue lupa ya, sering kebanyakan baca manhwa nih, jadi tercampur aduk cerita-ceritanya di sini. Nah, di sini dia pun udah mulai dapat lah ya beberapa anggota untuk dia latih ya, sebenarnya untuk dia latih. Meskipun di dalam hatinya masih ada kayak keluhan untuk merekrut, yaitu jenderalnya si MC yang akan di masa depan itu, yang jadi masa depan ya, yang cewek yang ini nih yang sedang gue gambar nih ya, gue gambar nggak tuh, maksudnya yang gue bikin ilustrasi atau pewarnaannya. Nah, ini itu MC sama yang cewek. Nah, di cewek ini di masa depan nanti bakalan menjadi jenderalnya si MC atau pemimpinnya yang untuk melawan beberapa musuh malaikat ya di masa depan nanti. Nah, dia juga yang ngasih kekuatan ke MC buat balik ke masa lalu. Mungkin si cewek ini udah nyerah kali ya, dia udah sering mengulang tapi gagal terus. Nah, makanya diserahin lah ke MC gantian, ibaratnya begitu. Ini juga sih tinggal warnain aja. Nah, sebenarnya dia mau ngajak si cewek ini jenderal untuk masuk timnya dia atau grupnya dia. Cuman di sini karena permintaan dari jenderalnya di masa depan, dia pengen dirinya di masa lalu biar menjahit aja, maksudnya biar bisa nggak harus menjadi jenderal. Mungkin dia capek kali ya, kecapean karena terus bertarung mengulang waktu tapi nggak berhasil. Soalnya di masa depan nanti yang dia kira tuh cuman satu monster, cuman satu ras malaikat yang bakalan dilawan, yang bersayap itu ya rencananya. Tapi ternyata pas udah ngalahin salah satunya, muncul lagi, ternyata bukan satu-satunya yang dia lawan, tapi banyak guys ya musuhnya. Nah, di sini putus asa lah yang si jenderal ini, makanya dia ngelihat si MC yang masih terus berjuang buat melawan musuh-musuhnya, mau berapapun itu.
dikasih lah kekuatan untuk kembali ke masa lalu ke MC, diserahin lah mungkin karena cewek ini dicapai. Nah di sini sebenarnya MC-nya mau ngajak, cuman kayak belum pasti kemauan asli dari jenderal ini. Nah lihat nih, wow, ini kalau jadi heroinnya jadi pacarnya gimana ya guys, cocok nggak ya menurut kalian? Tapi kayaknya bukan nggak cocok sih, kayaknya belum muncul ya heroin-heroinnya. Banyak sebenarnya kategori heroin dia, tapi kita lihat aja ke depannya hasil latihan dia untuk ngelawan nanti ya, agar persiapannya buat melawan para organisasi. Nah ini satu lagi yang gue belum masih kayak ini nih, kita akan nunggu ya di chapter ini penjelasannya tentang karakter. Nah yang di si mata merah, apakah dia emang masih manusia atau vampir? Takutnya ras vampir, tapi nggak mungkin sih ya, karena di sini belum ada, belum diceritain ras-ras kayak vampir. Harus ada. Nah berarti ini kayak anggotanya lumayan kuat kalau kita ngelihat ya, si karakter yang baru muncul di chapter 37 itu sepertinya kelihatannya kuat. Kemungkinan orang-orang berbakat. Oh iya, satu lagi ya yang belum masuk grupnya dia tuh yang laki-laki waktu si pertarungan ya, yang di chapter sebelumnya itu tuh ngelawan organisasi gelap yang kata ternyata pengawalnya sendiri. Kemungkinan harusnya sih dia bakalan gabung ya, apalagi di sini si temennya yang itu tuh ya, yang dulu gedek banget sama MC gara-gara peringkat dia didahuluin ya sama MC. Yang seharusnya sih emang dia yang harusnya peringkat 1, jadi MC itu peringkat berapa, tapi ya karena kelebihannya itu dia bisa kembali ke masa lalu ya, makanya dia jadi seperti itu guys. Nah kemungkinan sih dia juga gila kekuatan, gila bertarung ya, dalam artian sih emang hobi ya, sama kayak MC aja. Nah kemungkinan dia nanti gabung sama grupnya MC kemungkinan setelah si perempuan yang ini yang gue ceritain tadi tuh, yang matanya di chapter sebelumnya bisa berubah menjadi ya merah gitu ya. Gue juga nggak tahu sih kenapa bisa berubah jadi merah itu, atau emang hanya gambaran atau apa emang dia se-OP itu ya, atau ada niat terselubung ya yang masih, karena ini karakternya belum benar-benar gue ingat di chapter sebelumnya apakah emang ada dia atau enggak ya. Kita lihat aja nanti ke depannya. Dan ilustrasinya ini udah selesai juga ya. Mungkin kalau kalian mau belajar buat ilustrasi karakter ya bisa langsung ke playlist YouTube gue, atau bisa langsung tanya-tanya di IG gue. Oke, di sini juga udah selesai, lihat tuh ya, kalian udah bisa lihat sendiri. Tinggal pewarnaan doang sebenarnya mah ya, nggak perlu ribet-ribet juga. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.